Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Samuel Harrison Toda, dalam pembahasan firman Tuhan, Alkitabnya menjawab. Saudara-saudara sekalian, kita sudah berada di seri yang ke-20 saat ini. Yang kita akan bahas adalah kesehatan adalah hak mutlak dari agama Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah pemilik tubuh kita ini? Alkitabnya memberikan jawaban. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi pertanyaan yang pertama ini sehubungan dengan kesehatan adalah hak mutlak dari agama Yesus Kristus. Siapakah pemilik tubuh kita ini? Alkitabnya memberikan jawaban bahwa pemiliknya adalah Yesus Kristus. Mengapa tubuh ini adalah milik Yesus Kristus? Sebab Yesus telah beli dan harganya telah lunas dibayar. Bagaimana cara Tuhan Yesus membeli tubuh ini? Dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Oh, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kesehatan adalah hak mutlak dari agama Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena Dia, Yesus Kristus, telah membeli kita dengan darahnya yang mahal di kayu salib itu. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ini, karena telah dibeli oleh Yesus Kristus. Apakah akibat bila kita merusak tubuh kita, tubuh saudara? Bila kita rusak, apa akibatnya? Mari kita lihat. Alkitabnya menjawab. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah adalah tubuh kita, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara-saudara sekalian, ayat ini dengan jelas mengatakan akibat bila mana kita merusak tubuh atau bait suci ini. Saudara-saudara sekalian, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bila mana kita merusak tubuh kita ini yang merupakan bait Allah yang telah dibeli dengan darahnya yang kudus, maka Tuhan akan membinasakan kita. Saudara-saudaraku, apakah yang terjadi bila tidak menuruti ajaran tentang makanan haram dan halal? Apa yang akan terjadi? Kita baca ayatnya, Yesaya 66 ayat 15-17. Alkitab mengajarkan kepada kita, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepenasan, dan hardiknya dengan nyala api. Ini api neraka ini maksudnya. Ayat 16, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa mereka itu? Ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi, dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini ditutup dengan kata, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang telah difirmankan oleh Tuhan itu benar-benar akan terjadi. Mereka yang tidak menghargai nasihat mengenai makanan haram dan halal, tidak bisa membedakan mana makanan haram, mana makanan halal, akibatnya adalah api neraka. Saudara-saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Ayat ini mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah nasihat Alkitab
tentang minuman yang memabukkan? Alkitab memberikan jawaban. Amsal 23 ayat 31 dan 32. Kita membaca, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dan dalam cawan. Ia mengalir masuk ke dalam dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ini adalah gambaran dari pemabuk-pemabuk. Hati-hati, jangan saudara dan saya merusak tubuh yang telah dibeli oleh darah yang kudus itu. Jangan dirusak oleh minuman keras atau minuman yang memabukkan. Untuk itu nasihat Tuhan mengatakan bahwa jangan kita meminum minuman keras atau yang memabukkan. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang berikut adalah, apakah pemabuk yang minum mabuk yang tidak bertobat, minum mabuk yang tidak bertobat, apakah mereka masuk surga? Alkitabnya memberikan jawaban. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ini mereka ciri-ciri orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga, termasuk pemabuk. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tidak masuk surga orang-orang seperti ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita menjaga tubuh kita. Jangan dirusak oleh minuman keras, minuman yang memabukkan. Bahkan pemabuk tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan memberikan peraturan tentang makanan bagi umatnya? Makanan dan minuman Tuhan berikan peraturan. Kenapa Tuhan berikan peraturan tentang makanan dan minuman itu? Alkitab memberikan jawaban. Ulangan 14 ayat 2 dan 3. Sebab engkaulah umat yang kudus. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Oh, luar biasa. Ayat ini memberikan alasan mengapa Tuhan memberikan kepada kita makanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman tertulis dalam Alkitab ini. Mengapa itu terjadi? Karena Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah umat Tuhan yang kudus, umat kesayangannya. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, apakah yang saya buat dengan tubuh saya ini? Apa yang saudara dan saya buat dengan tubuh kita ini? Kembali firman Tuhan memberikan jawaban. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apa yang kita buat dengan makanan, minuman, dan melakukan apa saja, saudara-saudara sekalian, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita gunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Allah kita, Yesus Kristus. Kita harus menjaga tubuh kita, menjauhkan makanan yang haram, minuman-minuman yang memabukkan, yang merusak tubuh. Dan kita gunakan tubuh kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maukah saudara mengambil keputusan untuk menerima firman ini, yaitu menjaga tubuh kita tetap sehat, karena tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus, telah ditebus dengan darah yang kudus, dan kita harus menyembah Allah yang kudus. Untuk itu, saudara dan saya harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus kepada Allah.
Kalau itu yang kita buat, ketika Yesus datang nanti, tubuh kita ini yang telah ditebus dengan darahnya itu akan diselamatkan dalam kerajaan surga. Kalau itu adalah keputusan saudara, mari bersama-sama dengan saya, kita menyerahkan tubuh kita ini untuk menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami belajar tentang kesehatan adalah hak mutlak dari agama Tuhan Yesus Kristus. Sanggupkan kami untuk menjaga tubuh yang telah Engkau beli dengan darah-Mu yang kudus. Tubuh kami ini adalah tempat Roh Kudus berdiam, mengontrol kehidupan kami. Bapa di surga, sanggupkan kami untuk memakan makanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjauhkan makanan yang haram, meminum minuman yang berkenan kepada Tuhan, dan menjauhkan minuman-minuman yang memabukkan. Tolong kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Sanggupkan kami untuk menjadi umat Tuhan yang memiliki kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami, dan bila mana kami hidup sehat, Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan telah mendengarkan dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin.